Berjumpa kembali teman-teman kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat walafiat beserta keluarga. Video sekali ini menarasikan 3 step terobosan. Terobosan yang merupakan olahraga sangat simpel, dapat dilakukan dengan posisi duduk, berdiri, jongkok, ataupun berjalan. Secara teori, dapat saya rangkum terobosan tersebut merupakan penambahan tenaga pada tangan dan selanjutnya dilakukan gerakan. Memang kalau kita berbicara hanya menambahkan tenaga, rupa-rupanya gampang-gampang susah. Tidak banyak orang memang gampang atau secara teori memberikan tenaga begitu pasis dengan power yang kita harapkan pada lengan tangan. Akan tetapi besar harapan saya, berkali-kali saya hanya menayangkan lebih banyak pada YouTube atau sosial media yang lainnya olahraga terobosan. Memang teman-teman kerabat semua sepertinya langka mendengar senam terobosan atau olahraga terobosan. Kalau olahraga seperti ini banyak juga yang melakukan, hanya saja mungkin kalau bahasa saya ini siap kuning dari usia bujang sampai sekarang sudah berusia 58 tahun. Nah, kegunaan atau manfaat dari melakukan gerakan olahraga terobosan seperti ini saya sangat rasakan, sangat luar biasa saya rasakan, sehingga saya punya kesehatan. Semoga dalam arti kata dalam tayangan ini tidak bermaksud untuk meninggikan hati atau menyombongkan diri. Sampai sekarang kita masih bugar dan sehat-sehat walafiat. Nah, sebelum kembali saya menarasikan terobosan ini karena waktunya cukup panjang, sekitar 20 menit, dan saya sengaja satu video ini saya lakukan putaran bolak-balik agar teman-teman kerabat yang tertarik ataupun mendengarkan narasi saya ini dapat lebih seksama sambil memperhatikan video yang saya tayangkan, termasuk juga narasi yang coba saya bawakan dengan sangat-sangat sederhana. Dan minta maaf sebelumnya teman-teman kerabat semua, tayang video ini otomatis secara penampilan memang tidak bagus karena saya lakukan editan dengan sekalian menggunakan kamera di HP, termasuk juga melakukan editan. Akan tetapi sekali lagi, di usia saya ada 58 tahun yang melakukan terobosan ini cukup besar manfaatnya terhadap kesehatan. Itulah sebabnya saya dengan berkali-kali melakukan tayangan. Mungkin saja beberapa teman-teman kerabat akan sekali melihat tampilan video-video saya di sosial media ataupun YouTube menjadi jenuh ataupun bosan karena hal-hal itu saja. Akan tetapi tidak apa, minta maaf teman-teman kerabat semua. Sekali lagi, memang kelihatannya untuk melakukan terobosan ini kelihatannya memang agak gampang, namun kalau dipraktekkan apa yang saya katakan di depan tadi untuk menambahkan tenaga pada lengan tangan kemudian selanjutnya digerakkan, rupa-rupanya banyak yang mengalami suatu kesulitan. Oke, saya kembali dengan poin sekarang terobosan. Jadi ada angka yang saya tulis pada video, angka 1, 2, dan 3. Angka 1 merupakan saat kita melakukan atau menarik nafas dari bahu sertan. Kemudian angka 2 adalah menahan di dada sambil melakukan gerakan seperti sekarang ini. Dan angka 3 saat pengeluaran atau menghembuskan nafas. Nah, kecepatan untuk menarik nafas setelah angka 3 atau kita telah keluarkan, secepat itu kita lakukan tarikan dan akhirnya tahan di dada sambil menahan napas di dada, melakukan gerakan ke arah depan. Ini adalah saat penarikan, sudah menahan, masih dalam posisi menahan, sekarang masih, jadi penahannya agak cukup sekian detik. Nah, selanjutnya sekarang dikeluarkan secara perlahan-lahan. Begitu napas kita keluarkan setelah menjulurkan tangan, begitu juga secepat mungkin kita harus menarik napas dan tahan, sehingga dengan menahannya napas
dapat melakukan satu gerakan giliran tangan ke depan. Itulah bolak-balik stepnya. Jadi sangat-sangat sederhana, dengan narik nafas di bawah pusat, tahan di dada, kemudian selanjutnya dikeluarkan, kembali ditarik, ditahan dan keluarkan. Itulah stepnya. Semakin cepat kita melakukan tarikan itu akan semakin bagus. Nah, kenapa terobosan ini saya sering katakan cepat mengeluarkan keringat? Karena secara logika ketika kita melakukan tahanan napas dan akhirnya dikeluarkan secara perlahan-lahan, dapat kita rasakan pada saat menjulurkan tangan seperti ini, seperti menggerakkan tangan ke depan ini. Napas-napas akan menerobos pada otot-otot kita, yang tentunya napas tersebut dipompa oleh jantung, dan akhirnya di saat napas telah kita keluarkan, kembali kita tarik, tahan dan keluarkan. Stepnya bolak-balik seperti itu. Secara logika otomatis jantung akan memompa secepat mungkin napas tersebut mengalir ke seluruh tubuh kita, terutama pada otot-otot. Itulah yang membuat menurut logika saya tubuh akan cepat menjadi panas dengan ditambahnya panas terus-menerus secara kontinu atau konsisten. Akhirnya kita akan berkeringat. Nah, teman-teman kerabat semua kembali lagi. Nah, kalau olahraga seperti ini hanya kita melakukan posisi seperti jongkok sekarang, kaki saya di belakang, di bawah tidak kelihatan, semuanya itu adalah posisi ujung kaki menjinjit, itu akan lebih bagus. Melakukan terobosan dengan posisi jongkok ini di antara semua posisi antara lain, boleh berdiri, duduk, ataupun berjalan pun boleh, karena mengepalkan tangan sambil menggerakkan otot-otot pada tangan, itu bisa saja. Nah, jadi manfaat dari melakukan pada posisi terobosan seperti menjinjitkan kaki, peragaan yang saya bawakan ini, secara tanpa kita sadari otot-otot yang ada pada paha, pada pinggang, pinggul, leher, dada juga akan teraliri oleh napas-napas, karena posisi kaki kita terutama pada paha kanan dan kiri, termasuk juga pinggang, pinggul, dengan melakukan olahraga terobosan seperti posisi ini, dia akan dialiri oleh napas. Nah, napas tersebut otomatis harus menjaga keseimbangan antara paha kanan dan paha kiri. Tanpa melakukan terobosan pun atau menahan napas dan akhirnya mengeluarkan, seandainya kita tidak melakukan gerakan terobosan tersebut, kita praktekkan posisi kaki menjinjit dengan menjaga keseimbangan tubuh. Teman-teman dan kerabat semua pasti pernah melakukan hal tersebut. Paha, di paha, otot-otot pada betis dan juga di tumit itu akan cukup merasa pegal, apalagi kita melakukan sekian menit. Nah, sekarang karena ditambah dengan menarik napas dan akhirnya kita tahan di dada, selanjutnya kita keluarkan, itulah yang membuat kolaborasi atau kombinasi napas-napas yang ada pada otot paha kanan dan kiri, artinya di bawah pinggang, pinggul, paha, betis, dan juga tumit di bawah, dia akan bekerja sama menjaga keseimbangan dengan napas yang kita lakukan pelatihan, yaitu melatih terobosan. Dapat saya simpulkan, sekali dengan posisi ini, napas yang terolah dari atas, dari pusar ke atas sampai ke perut, ke dada, dan juga termasuk ke leher, itu akan menjadi satu kombinasi gerakan dengan napas yang ada di bawah pusar, seperti pinggang, pinggul, paha, betis, dan juga tumit kaki. Jadi secara ringkasnya, itulah membuat kombinasi napas di atas dengan napas yang ada di bawah akan selalu bekerja berimbang untuk memanaskan tubuh. Dengan terobosan dia akan memanaskan tubuh dari atas, pusar ke atas, dan juga dengan kita melakukan gerakan seperti ini, napas yang ada pada otot paha, terutama di bawah, di pinggang, pinggul, dan paha, dan juga tumit ke bawah tersebut, dia akan bekerja secara alami. Memang kelihatannya kalau
kita tidak praktekkan atau tidak mengalami seperti ini, gerakannya sangat mudah, seperti tidak berolahraga ataupun apalah namanya. Apa yang saya katakan tadi, tidak banyak orang secara otomatis dapat menempatkan tenaganya pada tangan. Sebenarnya sekali lagi, senam terobosan ini saya sudah usahakan dari usia bujang untuk melakukan, agar dapat melakukan satu gerakan yang secara simpel. Itulah pikiran saya dari bujang dulu, gimana nanti di usia-usia lanjut, walaupun tidak melakukan olahraga dengan banyak waktu, apakah itu 1 jam, 1,5 jam, 45 menit dan sebagainya, akan tetapi dalam pikiran saya mempunyai suatu harapan di usia-usia lanjut nanti kita bisa bergerak atau dapat menggerakkan otot-otot, karena fungsi otot-otot menurut bagi saya hemat kita adalah sangat diperlukan untuk gerakan kita energik, karena semua tubuh, organ-organ tubuh kita baik itu berjalan, bergerak, melakukan pekerjaan, baik tangan bergerak dan juga kaki serta organ yang lain bergerak, ditopang oleh gerakan otot. Jadi kalau otot dah tarikannya bagus terhadap organ tubuh kita, niscaya napas yang kita kombinasikan dengan otot tersebut akan menjadi suatu perpaduan gerakan sesuai dengan pikiran yang kita harapkan saat melakukan suatu aktivitas ataupun pekerjaan. Dan demikian kira-kira prinsip saya sebelum melakukan olahraga-olahraga yang lainnya, karena terobosan ini kita bisa lakukan di tempat, tidak memerlukan banyak waktu, termasuk juga hal-hal lain. Terkadang teman-teman saya bisa melakukan ini 5 menit atau 3 menit pun bisa, hanya sekedar dari bangun pagi kalau ada kesibukan dengan di tempat duduk sambil ngopi sebelum tubuh saya sudah agak berkeringat. Nah, untuk olahraga di usia-usia yang sudah lanjut, pengalaman saya, walaupun kita tidak berolahraga dengan habis sampai keringat mengucur, akan tetapi yang penting adalah kita menjaga kestabilan suhu tubuh kita, jadi biar tetap paling tidak hangat. Dengan cara demikian, kalau kondisi tubuh kita kasaran hangat, kita dapat melogikakan bahwa darah-darah yang mengalir ke tubuh kita itu berharap menjadi normal, termasuk juga napas yang mengantarkan darah-darah tersebut bisa atau dapat mengalirkan ke seluruh organ tubuh kita. Itulah fungsinya di usia-usia sudah lanjut ini. Saya masih menekuni olahraga yang saya gali, yaitu namanya senam terobosan. Memang apa yang saya katakan tadi agak susah atau mungkin agak sulit mendapatkan bahasanya, menarik nafas, menahan dan juga mengeluarkan. Tapi sekali lagi, sebenarnya menggerakkan senam terobosan ini adalah menaruh tenaga pada tangan dan akhirnya melakukan gerakan purnya demikian saja. Sepertinya biar enggak terlalu teorinya ruwet ataupun ribet sekali. Saya coba review kembali sebelum akhir video ini selesai. Angka 1, 2, 3. Angka 1 merupakan teknik menarik nafas di bab besar. Angka 2 menahan di dada, dan 3 mengeluarkan ke arah depan. Begitu kita keluarkan, nafas secepat mungkin itu kita tarik dan tahan. Nah, memang nahan, lamanya menahan tidak tergantung harus lama sekali. Yang intinya adalah selama menahan nafas, kita merasakan, kita melakukan satu gerakan seperti sekarang ini, menjulurkan tangan ke depan sambil pelan-pelan menghembuskan nafas melalui hidung, dan juga sekali boleh saja karena pelepasan nafas ada yang melalui hidung dan juga ada yang melalui bibir atau mulut. Terserah dari kita sendiri yang mengaturkan, tidak masalah, tidak ada, bagi saya tidak ada aturannya. Walaupun sekali kita hembuskan nafas saat
mengeluarkan itu melalui hidung, dan sekali-sekali juga kita lakukan melalui lepasan napas, menghembuskan napas melalui mulut ataupun bibir. Dan lakukanlah gerakan berkali-kali, dan begitu terasa kaki karena kondisi kita menjinjit agak pegal, mengasuh sebentar dan kemudian dilanjutkan. Dan kita harus rasakan sendiri seberapa fungsi napas telah mengalir pada tubuh kita di saat melakukan gerakan seperti teman-teman lihat ini. Hanya kita yang bisa merasakan. Semakin konsisten kita menahan napas dan melakukan gerakan seperti kayak, atau teman-teman bisa lihat di saat saya mengeluarkan napas menjulurkan ini sampai otot kelihatan, itu jelas pasti secara logika tenaga kita cukup lumayan besar di saat melakukan itu. Kalau kita tanpa melakukan tenaga, otomatis otot-otot dan juga kepal-kepalan tangan tersebut tidak akan kelihatan otot-ototnya. Teman-teman kerabat semua, beberapa kali saya telah memberikan narasi pada YouTube mengenai senam terobosan. Sebenarnya senam terobosan ini bisa juga dilakukan, boleh dikatakan juga pembentukan tubuh, baik dari lengan, terutama adalah pembentukan tubuh pada lengan, ada posisi batang tangan, jadi antara kepalan sampai menuju ke siku. Kalau kita langsung praktekkan, hanya menambahkan tenaga pada tangan sambil duduk-duduk mengepalkan tangan, otomatis kita akan bisa merasakan di kepala tangan tersebut ada tambahan tenaga. Seperti itulah dia. Maka saya katakan, kalau saya sendiri memang dari bujang sampai usia sekarang, sekali lagi 58 tahun, saya tidak pernah melakukan olahraga yang namanya gym ataupun menggunakan barbel terlalu konsisten. Walaupun saya punya barbel kecil, ya paling punya barbel kecil satu, dan itu tidak jarang saya lakukan karena lebih banyak saya tambahkan olahraga selain terobosan ini adalah melakukan gerakan pada tangga, yaitu push up tangga dengan posisi kaki miring, bukan push up seperti posisi ke lantai, yang tujuannya hanya untuk memberikan pompaan napas atau tenaga pada lengan sebelum saya melakukan gerakan terobosan seperti sekarang ini. Mungkin kapan-kapan, karena memang banyak teman-teman pada sosial media dan juga YouTube menanyakan, selain olahraga terobosan seperti ini, kira-kira olahraga apa yang dilakukan. Nanti kapan-kapan semoga saya masih dalam keadaan sehat-sehat walafiat dan dapat melakukan atau membuat video untuk berbagi pengalaman pada teman-teman. Saya akan buat video beberapa olahraga atau senam-senam kecil yang saya lakukan untuk menopang sebelum melakukan terobosan otot seperti pada video-video ini. Banyak juga senam-senam saya berbagi pengalaman. Semua gerakan yang saya rangkai tersebut merupakan gerakan ya simple sekali, karena tujuan saya adalah agar dapat berolahraga di tempat dan tidak memerlukan waktu terlalu lama. Kalau senam-senam terobosan dengan menggunakan tangga seperti ada pada channel ini, jika kita amati dengan melakukan jinjitan tumit, otomatis kita telah melakukan olahraga otot pada tangan. Seperti boleh saya katakan secara logikanya adalah kita lari. Sebab habis melakukan olahraga lari, otot-otot yang ada pada kaki, ada tumit, pada betis itu akan terasa pegal kalau belum terbiasa. Nah, sama saja dengan melakukan jinjitan dengan senam bantuan tangga beton yang pernah saya tayangkan pada video atau berbagi pengalaman, itu sama fungsinya, termasuk juga menggerakkan pinggul, pinggang, dan melakukan tekanan-tekanan kepada pinggir tangga beton tersebut. Itu fungsinya hampir sama saya melihatnya. Kita melatih otot-otot pada tangan, termasuk juga otot-otot pada pinggang, pinggul, dan sekalian organ tubuh yang lainnya, yaitu seperti leher. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat dan semoga kita juga sehat-sehat walafiat beserta keluarga. Saya tetap akan berusaha berbagi pengalaman yang positif terhadap teman-teman sahabat. Berharap walaupun itu ada manfaatnya, ya terima kasih banyak. Kalaupun tidak, ya paling
paling tidak kita mengetahui. Jadi gerakan banyak kita bisa lakukan gerakan dalam olahraga. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa kembali.